Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditrus Krianto, peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 Angkatan 11 Kelompok 1 akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 mengenai tokoh dan benchmark lembaga yang terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi yang pertama kami memilih dari kelompok 2 yaitu memilih profil tokoh yaitu Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie atau diakrab dengan B.J. Habibie. Jadi profilnya yaitu B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh semangat, dan berkarakter kuat. Ia menikahi Hasri Ainun Besari dan dikurangi dua anak, Ilham Akbar dan Tariq Kemal Habibie. Pendidikannya itu di SD Parepare, SMP 5 Bandung, SMA Kristen Dago, Fakultas Teknik Mesin ITB, Teknik Penerbangan di Ringhits, Wanhis, Technisch Hochschule, dan kemudian mengambil gelar doktor di kampus yang sama di Jerman. Jadi perjalanan karirnya berupa Habibie ini sangat cemerlang di bidang teknokrat yang luar biasa dan di industri penerbangan internasional. Kedua, setelah itu pulang ke Indonesia menjadi penasihat presiden bidang teknologi dan industri serta memimpin pembentukan BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian menjabat sebagai menteri, terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Dan berikut substansi nilai-nilai berakhlak dari seorang B.J. Habibie, yaitu berorientasi pelayanan. Ketika menjadi presiden, ia memperjuangkan demokrasi dan reformasi demi masa depan yang lebih terbuka. Kedua, akuntabel, setiap kebijakan, setiap langkah dijalankan dengan tanggung jawab moral dan transparansi publik. Ketiga, kompeten, ia tidak hanya menguasai teori pesawat terbang, ia membangunnya menjadikan PTN simbol Kementerian Bangsa. Harmonis dalam keluarga, ia selalu menunjukkan cinta dan kesetiaan, dan dalam pemerintahan ia menjembatani kepentingan. Loyal itu kesetiaannya tak tergoyahkan pada Indonesia, pada cita-cita mendiang Ainun, pada ilmu pengetahuan. Adaptif, ketika teknologi berkembang, ia tidak tertinggal. Ia justru memimpin inovasi. Yang terakhir, kolaboratif, ia menyatukan ilmuwan, politisi, masyarakat, merangkai masa depan dari kebersamaan. Kemudian, untuk benchmark dari lembaga, kami mengambil pemerintah DKI Jakarta. Jadi, yang pertama berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan yang diimplementasikan oleh Pemprov Jakarta melalui inovasi layanan digital, respon cepat, penyertaan demokrasi, serta pendekatan empati pada layanan dasar seperti kesehatan pajak. Akuntabel berupa DKI Jakarta menjadi pelopor keterbukaan anggaran melalui situs APBD Jakarta.go.id dan Jakarta Budget. Kemudian kompeten, Jakarta mendapat penilaian sangat baik dan sistem merit ASN 2023 dari Komisi ASN, KSN. Artinya pengelolaan SDM dilakukan berbasis kompetensi, integritas, dan potensi karir yang terukur. Harmonis, upaya yang dilakukan Pemprov Jakarta untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia yang sangat beragam. Salah satunya utamanya adalah mendorong penguatan moderasi beragama. Loyal, nilai loyal Pemprov DKI Jakarta dijadikan sebagai strategi dan yang terukur untuk menciptakan ASN berkomitmen tinggi, bekerja secara konsisten untuk kepentingan publik, serta menjaga nama baik pemerintahan. Kemudian terakhir yang berikutnya itu adaptif, berdasarkan visi dan misi mengandung semangat keterlibatan warga dan kemajuan berkelanjutan dan memerlukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada kolaboratif. Jadi nilai kolaboratif yang telah diterapkan pemerintah DKI Jakarta yaitu dalam kata kelola pembangunan kota di mana warga bukan sekedar menerima manfaat, melainkan sebagian aktif dalam penciptaan solusi. Nilai kolaboratif tersebut berlandaskan pada kemitraan sejajar, inklusivitas, transparansi, pemberdayaan, dan sinergi lintas faktor. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai materi Learning Journal Agenda 2 mengenai nilai-nilai berakhlak yang terdapat di tokoh dan benchmark dari lembaga-lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.